Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun teman-teman berada ya, khususnya yang ada di wilayah Yogyakarta ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ya. Terkhusus buat teman-teman semua yang ada di negara Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri ya. Semua peserta MSO yang keempat, silahkan mitra teman-teman semua dicolek. Sekali lagi dicolek, dan dicolek. Pastikan semua mitra teman-teman semua masuk ke dalam kelas MSO yang keempat. Oke teman-teman semua, sekarang saya akan mengabsen dulu ya. Akan saya absen dulu dari kota mana saja yang sudah masuk kelas. Silahkan teman-teman semua absensi berdasarkan kota tempat teman-teman tinggal ya. Oke, ini karena komentarnya yang memberikan komentar sudah sangat banyak sekali ya, yang memberikan komentar itu cepet banget ya. Maka nanti bila mana saya menyebutkan kota atau tempat tinggal teman-teman semua yang belum tersebutkan ya mohon maaf. Oke, ini ada Mbak Sumarni dari Lampung. Terus ada Mbak Tati dari Kota Bandung. Ada Mbak Sukarni dari Tangerang, dari Lampung. Mbak Ria dari Purwakarta, terus ada Mbak Sihawati dari Bantul, Mbak Rere dari Bogor. Oke siap, ini dari berbagai kota, berbagai daerah juga sudah hadir, juga sudah merapat. Bahkan yang dari mana nih? Wih, keren dari Papua di Papua juga sudah hadir, sudah masuk kelas, dari Palu juga sudah, dari Kalimantan Selatan juga sudah. Yuk yang di luar negeri, yang ada di luar negeri sudah masuk kelas Pak belum nih? Oke, wih keren, ternyata yang dari luar negeri, dari Malaysia. Dari Malaysia juga sudah hadir, wih ini yang terbaru dari Hong Kong, wih keren, luar biasa sekali ya. Antusias teman-teman belajar di MSO yang keempat ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Sehingga di situ teman-teman semua dengan menunjukkan, memberikan komentar, itu teman-teman semua sudah sangat luar biasa sekali, yang dimana di situ teman-teman semua membiasakan ya, membiasakan hal yang baik, yang dimana kita sebagai upline itu harus memberi contoh kepada mitra-mitra kita. Betul apa betul? Nah, kalau teman-teman semua di situ ya mau memberikan komentar, mau nyolek mitra-mitranya saja angot-angotan atau males-malesan ya. Nanti yang ada mitra teman-teman semua juga sama seperti itu. Mitra teman-teman semua ketika mengikuti kelas online yang ada cuma nyimak dan nyimak saja, ilmunya tidak dipraktekkan. Nah, tapi berbeda ya. Berbeda kepada semua peserta MSO yang keempat ini, antusiasnya untuk memberikan komentar itu sangat luar biasa sekali ya. Komentarnya ini cepatnya luar biasa sekali. Nah teman-teman semua nih, tadi pagi sampai siang ya, sampai siang kita sudah belajar banyak sama narasumber kita. Tadi yang di Bali juga ada, dari Jawa Barat itu juga ada 3 orang, dari Tegal Jawa Tengah ada 1 orang. Beliau memberikan ilmu-ilmu yang sangat keren sekali, sangat mudah sekali untuk dipraktekkan ya teman-teman semua. Ilmunya sangat sederhana, testimoni-testimoni di lapangan terkait dengan testimoni produk yang powerful, ataupun testimoni cara mereka praktek actionnya di lapangan itu yang paling penting. Nah, teman-teman semua, yang paling penting itu apa? Mencontoh ya. Mencontoh beberapa teman-teman kita yang sudah memberikan testimoni, itu harus dicontoh. Jangan hanya cuman melihat saja, itu jangan. Namun teman-teman semua harus mencontoh. Nah, teman-teman semua, untuk melengkapi ya, sebagai pelengkap, karena ini udah masuk hari ketiga, yang dimana tadi kita sudah diajarkan banyak dari berbagai testimoni ya, ilmunya di lapangan, terus tingkat ketahanannya di lapangan itu sangat luar biasa sekali. Nah, pada session siang hari ini adalah session yang sangat penting sekali teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua,
siang hari ini adalah materi atau session yang sangat penting sekali, yang dimana nanti semua peserta MSO keempat itu akan belajar bagaimana sih pentingnya personal branding. Nah, yang dimana ketika teman-teman semua ya terjun di lapangan, turun langsung di lapangan, baik itu menjual secara online atau offline-nya, yang namanya branding, membranding diri sendiri, itu perlu dan penting teman-teman semua. Maka dengan itu teman-teman semua harus tahu trik-trik jitunya, bagaimana kita membranding ya, membranding diri kita sendiri untuk menjual produk ataupun merekrut distributor yang baru. Nah, nanti akan diajarkan langsung sama narasumber kita yang sangat spektakuler, sangat luar biasa dari Dinet Studio, itu mengundang langsung narasumber kita dari luar kota ya, dihubungi langsung, beliau meluangkan waktu, menyempatkan waktu datang langsung ke studio Dinet TV membersamai semua teman-teman peserta MSO yang keempat. Oke, maka dengan itu teman-teman semua silahkan pastikan colek mitra-mitranya terlebih dahulu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai mitra teman-teman semua terlewatkan ya. Terlewatkan hanya session sangat penting, terlewatkan begitu saja. Namun teman-teman semua mitra-mitranya harus masuk ke dalam kelas. Sekali lagi mitra teman-teman semua saya ingatkan harus masuk ke dalam kelas. Karena session pada siang hari ini adalah session yang sangat penting sekali, yang dimana kita akan belajar langsung tentang personal branding. Baik teman-teman semua, langsung saja kita panggilkan narasumber kita dari Kota Purwakarta. Siapakah beliau? Mbak Yanti. Monggo. Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Wanto. Semangat pagi teman-teman yang luar biasa. Alhamdulillah ya, hari ini kita belajar lagi tentang personal branding. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya mengisi materi tentang personal branding ya, diberi amanah oleh tim Dinet. Terima kasih untuk sebelumnya kepada Bapak Agus Anwar, Ketua dari Dinet, telah mengundang saya ke sini untuk membersamai mitra-mitra yang luar biasa. Terima kasih juga kepada upline-upline yang sudah mensupport. Terima kasih kepada mitra-mitra Nasaku yang luar biasa, terus memantengi materi offline di materi MSO personal branding ya teman-teman. Bapak Pak Wanto ini materinya. Nah, sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama saya Yanti ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa seperti CDD yang ada di sini ya, di Diamond Network. Kenapa saya setiap presentasi itu namanya pasti di belakangnya CDD. Ya, mudah-mudahan jadi doa ya teman-teman supaya saya bisa menyusul CDD-CDD yang ada di Dinet dan di NASA ini. Tuh, perkenalkan, saya stokis dari Purwakarta ya, Purwakarta, Jawa Barat, pemegang stokis T2044. Alhamdulillah bergabung di NASA itu 17 September ya 2017 sampai jadi stokis itu Oktober 2018. Jadi 1 tahun lebih 1 bulan ya teman-teman. Nah, ini perkenalan dulu ya. Terus saya ibu dari 1 orang anak ya. Usianya berapa teman-teman, ada yang tahu nggak usia saya berapa? Tebak dong, tebak. Oh, ada yang bilang 17.
20 ya, alhamdulillah ya, masih 20, tapi ditambah berapa ya? Ya, di sini lulusan SMA dan mantan buruh pabrik ya. Kenapa saya memilih berbisnis NASA? Karena memang pengen dapet ini ya, kebebasan waktu gitu ya. Teman-teman juga sambil kita di rumah itu sambil punya penghasilan. Dan di sini di NASA ini alhamdulillah kita banyak ya peluang untuk dapatin uang ya teman-teman ya, apalagi dengan produk-produk yang powerful seperti T1 dan NSTM dan lain-lain ya, masih banyak ya produk powerful yang manfaatnya besar ya, keuntungannya juga besar, cuan terus ya teman-teman. Terus poinnya juga besar, bisa mendongkrak omset kita, bisa membuat kita juga segera up di NASA gitu. Perkenalannya singkat aja ya teman-teman ya, karena materinya sangat banyak, jadi takut menguras waktu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya mau kenalan lebih lanjut lagi, kita bisa via WA dan Facebook dan lain-lain lah, bisa ya. Nah, teman-teman di sini saya mau membahas tentang personal branding ya. Di sini teman-teman, kalau kemarin kan udah belajar ya tentang materi untuk sellingnya dari Tehnia ya, tentang selling di Facebook gitu ya. Nah, di sini juga branding juga penting teman-teman. Selain kita selling, kita juga harus menyelipkan brandingnya juga di setiap media sosialnya atau di offline-nya juga kita harus memperkuat brandingnya. Branding itu ya sangat penting untuk membuat orang, calon konsumen kita, calon mitra kita itu percaya lebih ke kita gitu ya. Di tengah banyaknya mitra NASA ya yang gabung di NASA. Nah, kita bisa lebih menonjol dari mereka itu dengan kekuatan brandingnya gitu, teman-teman. Entah itu teman-teman mau branding tentang perusahaannya boleh, tentang produknya gitu ya, tentang teman-teman itu dapat hasil dari NASA kayak gimana gitu ya. Itu kan membuat orang tuh lebih percaya ke kita ya, tentang kegiatannya di NASA seperti apa gitu ya. Kita harus sering-sering upload. Nah, di sini ada ini ya penjelasannya ya teman-teman. Ada yang udah tahu personal branding itu apa, teman-teman? Nah, personal adalah pribadi atau kepribadian. Terus branding adalah merek atau citra. Personal branding adalah citra kita ya, citra pribadi kita gitu ya. Mau bagaimana kita ingin dikenal orang lain. Misalkan teman-teman mau dikenal sebagai apa nih? Kalau di NASA kan dikenal sebagai bos NASA gitu ya. Terus mau dikenal sebagai apa? Stokis NASA atau mitra NASA resmi atau bos pupuk, itu kan bisa kita buat brandingannya seperti itu ya, supaya orang itu lebih percaya lagi ke kita gitu. Keuntungan dari personal branding ya teman-teman, akan semakin banyak orang yang kenal dengan kita. Nih contohnya ya, pengalaman saya ya, karena di media sosial gitu ya, di media sosial entah itu Facebook, WhatsApp ya, selain saya jualan, saya juga memperkuat dari brandingannya. Ketika ada orang yang order di kita foto, jepret, upload ya ke media sosialnya. Ada kegiatan NASA, kita foto, upload ke media sosialnya ya. Akhirnya apa? Semakin banyak orang yang kenal dengan kita ya. Semakin banyak orang yang tahu gitu. Oh iya, Mbak ini mitra NASA resmi gitu. Mbak ini stokis NASA resmi gitu ya. Seperti contoh ya, ini saya lagi jalan-jalan nih ceritanya nih teman-teman ya. Saya lagi jalan-jalan ke sebuah supermarket gitu ya. Nah, tiba-tiba ada orang tuh yang nyamperin gitu ya. Nanya gitu ya. Ini Teteh itu ya stokis NASA yang di Facebook ya gitu. Nah, kekuatan itu adalah sebuah kekuatan branding ya, karena terkenalnya itu stokis NASA gitu.
Tapi orang itu men-skip nama saya, jadi yang diingat itu, oh stokis NASA gitu. Nah, di sini personal branding ini memang sangat penting buat kita gitu. Terus yang kedua itu orang akan senang dan terinspirasi dengan kita kalau kita berjualan banyak. Orang akan terinspirasi dengan kita ya teman-teman. Misal nih ya teman-teman, hari ini closingannya banyak nih ya. Closingannya sehari dapat 500.000 misal. Sehari dapat 800.000 gitu ya. Terus teman-teman itu mengupload gitu ya, mengupload penghasilannya itu gitu ya. Di sini bukan konteksnya ria ya teman-teman ya. Karena kalau sekarang karena kalau misalkan sekarang kita kalau sekarang kitanya kelihatannya senang gitu ya, kelihatannya senang, kita dapat penghasilan besar setiap hari, terus kita upload gitu ya di media sosialnya gitu kan, terus akan menginspirasi orang banyak gitu ya. Oh iya, di NASA itu ternyata dapat uang itu mudah ya Mbak, di NASA itu ternyata cuan terus. Jadi dengan begini kita jadi inspirasi orang gitu ya, apalagi di tengah sekarang itu banyak kenaikan harga ya gitu ya, harga BBM, terus harga minyak ya naik dan lain-lain lah ya gitu. Nah itu kan membuat orang-orang itu pengen ini ya, pengen gabung di NASA gitu, pengen punya penghasilan tambahan juga gitu loh. Terus yang ketiga itu kalau kita berjualan banyak yang senang dengan produk kita gitu ya. Nah, kenapa saya selalu ya menyarankan untuk mitra NASA itu kalau misalkan pengen penjualannya banyak, coba deh kamu selfie dengan produknya, kamu pakai produknya, terus kamu selfie upload ke berbagai media sosialnya, itu supaya orang juga tertarik ya, orang juga seneng gitu ya, dan ada ketertarikan gitu, pengen nyoba juga produk yang kita jual gitu. Jadi akan lebih mudah lagi untuk teman-teman closingannya. Tuh ya. Yang keempat itu akan banyak yang kepo dan tertarik dengan bisnis atau produk kita. Gitu ya. Kenapa kepo ya? Karena kita sering branding ya teman-teman. Selain teman-teman itu jualan, jadi jangan teman-teman itu jangan jualan terus gitu ya, promosi produk, gambar produk terus ya, tapi harus ada diselipkannya brandingnya gitu ya, itu. Nah nanti dari kekepoan konsumen itu jadi peluang yang bagus buat kita untuk dapat member, untuk dapat konsumen kayak gitu ya. Mereka tertarik dengan bisnis kita karena mereka melihat potensi uangnya itu banyak ya di NASA itu. Mereka itu akan kepo dengan kita gitu ya, karena kok bisa gitu ya, misalkan saya ya, kok bisa seorang ibu rumah tangga kok bisa punya penghasilannya banyak gitu ya, setiap hari closingan dapat duit gitu ya, padahal cuma berdasar aja di rumah gitu ya. Nah itu bisa membuat orang-orang ikut gabung juga di bisnis kita. Terus yang kelima itu ya, personal branding juga memiliki manfaat untuk memberikan keuntungan pada kita ya di tengah banyaknya persaingan bisnis ya. Maaf ya teman-teman ya, karena sekarang itu kan makin banyak mitra-mitra NASA yang gabung ya gitu. Nah gimana caranya supaya kita itu terlihat lebih menarik gitu ya. Nah itu salah satunya dengan branding. Branding itu adalah senjata ya teman-teman untuk berkompetisi ya. Ada satu kasus ya pernah saya alami ya gitu. Ada mitra A dan mitra B ya, saya nggak sebutkan namanya. Tapi ini benar-benar terjadi ya teman-teman. Si mitra A ini ya, dia itu jarang banget promosi. Terus untuk brandingannya juga nggak ada gitu ya, jarang banget branding ya. Terus si mitra B itu dia rajin, promosinya konsisten.
Terus untuk brandingannya dia bagus banget, sering closingan ya, sering dapat uang dari NASA ya, dia sering upload-upload juga gitu ya. Terus setiap kegiatan NASA dia ikut, dia foto, dia upload gitu ya. Nah, itu apa? Jadi nilai plus buat si B gitu. Ada konsumen nih, ceritanya ada konsumen yang apa? Awalnya nanya-nanya ke mitra yang A gitu ya. Nah, tapi mungkin karena kurang meyakinkan gitu ya, dari segi dianya branding dan promosi, dari segi dia menjelaskan manfaat produknya, mungkin knowledge produknya juga kurang kurang mengerti, kurang paham gitu ya. Akhirnya akhirnya si konsumen itu ordernya di mitra yang B gitu. Karena apa? Karena melihat si mitra B itu brandingannya bagus, terus postingannya juga konsisten setiap hari, promonya juga konsisten setiap hari gitu, teman-teman. Terus meningkatkan kepercayaan diri kita. Teman-teman pasti bangga dong ya kalau misalkan kita punya terus penghasilan ya. Makanya kenapa Pak Agus Anwar itu menyarankan kalau misalkan kita dapat closingan ya, teman-teman, kita dapat closingan, ditulis, dicatat ya teman-teman ya. Misalkan keuntungannya nih ya dari penjualan NSTM nih ya hari ini gitu ya, dari konsumen satu gitu ya. Nah, catat pokoknya terus ya, sampai sebulan itu kan kita dapat berapa, itu akan sangat bangga ya teman-teman, terus kita upload gitu ya penghasilan kita, itu meningkatkan kepercayaan diri kita ya. Seperti itu teman-teman, bisa memperluas jaringan dengan apa? Dengan kita membuat branding tadi ya, penghasilan-penghasilan kita di NASA itu bisa ceritain ya ke orang-orang. Sebetulnya bisnis ini simpel sih ya, kalau misalkan teman-teman mau menambah jaringan gitu ya. Ya teman-teman jadi ahli selling dulu gitu, supaya apa? Supaya menginspirasi orang, supaya teman-teman bisa membuktikan, memperlihatkan nih saya di NASA itu udah dapat sekian 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 gitu ya, udah dapat banyak nih gitu ya. Jadi orang yang kita prospek, orang yang tanya-tanya bisnis ke kita gitu, itu semakin percaya gitu ya, semakin tertarik juga gitu. Dijamin deh ya teman-teman bakalan banyak dapat mitra NASA ya. Kalau misalkan teman-teman seperti itu ya, ada closingan dicatat ya, ada closingan teman-teman upload ya di media sosialnya, itu termasuk branding ya, personal branding. Nih, teman-teman, keuntungan terbesar dari personal branding yang kuat ya, tingkat memori seseorang mengingat terhadap sesuatu ya, seperti seperti saya ya, kan yang diingatnya stokis NASA. Jadi padahal kan kalau di Facebook itu namanya ada Riantinya gitu ya, tapi di belakangnya stokis NASA. Tapi orang lebih mengenalnya stokis NASA karena saya sering upload ini apa namanya, produk-produk yang tumpukan produk ya mungkin ya. Terus paketan-paketan saya suka upload gitu ya. Nah, itu personal branding. Jadi orang itu mengingat, oh NASA gitu ya. Nah, teman-teman udah tahu Mary Riana siapa? Ada yang tahu? Nah, itu kan terkenal banget ya. Nah, itu personal brandingnya dia kuat ya. Sebagai apa Mary Riana? Sebagai motivator ya, betul, sebagai motivator. Nah, terus kedua, Dewa Eka Prayoga. Nah, itu kan terkenal juga ya, teman-teman ya. Ya, itu karena brandingannya juga kuat. Dia sebagai motivator bisnis ya. Terus apalagi? Founder bisnis juga ya di berbagai bisnis. Terus Dewa Eka Prayoga, ada yang tahu? Penulis buku ya, betul ya. Nah, itu brandingannya memang terkenalnya seperti itu. Terus yang ketiga nih, Pak Agus Anwar, ada yang tahu? Masa nggak tahu ya? Teman-teman pasti tahu Pak Agus Anwar adalah ketua Dinet gitu ya, ketua Diamond Network juga, terus pemateri ya di setiap acara-acara Dinet ya, yaitu Master Seller, MSI ya, terus
dan lain-lain ya, banyak di MSO juga gitu ya. Nah, yang terakhir nih ada Pak Iwan Kiano. Teman-teman udah tahu kan pasti ya. Nih brandingannya Pak Kiano. Teman-teman bisa lihat brandingannya Pak Kiano ya. Itu bagus banget itu brandingannya karena closingannya NCX-nya itu sampai ribuan gitu ya. Nah, itu brandingannya itu sebagai eksportir NCX ya. Banyak banget tuh closingannya, setiap closingan diupload sampai miliaran. Itu keren banget ya. Jadi menarik orang juga untuk berbisnis di NASA gitu. Nih teman-teman, ini juga ya brandingan juga nih ya, termasuk branding dalam sebuah bisnis. Nah teman-teman, apa yang diingat sama teman-teman nih kalau ngelihat logo-logo seperti ini ya? Nah itu kan termasuk bagaimana orang mengingat sesuatu, itu adalah sebuah brandingan, hasil dari sebuah brandingan gitu ya. Nah ini logo M ini, teman-teman udah tahu kan logo M ini logo apa? Tempat makan ya. Nah, gitu. Pasti teman-teman langsung ingat nih ya. Oh, itu yang M itu McDonald ya, tempat makan gitu. Terus kalau logo S ini yang orange. Nah, teman-teman pasti ingatnya, oh iya, Shopee itu tempat belanja aku gitu. Terus iya, Shopee Pay Later. Jangan sampai pakai Shopee Pay Later ya, teman-teman, nanti pusing ya. Terus ada lambangnya huruf T ini ya, teman-teman pasti tahu lah ya brandingannya. Oh itu punyanya Toyota itu. Yang ini yang logonya H itu brandingannya punyanya Honda gitu ya. Terus yang dua ini nih, yang biru sama merah ini brandingannya ini ya, tempat apa coba? Tempat teman-teman jajan ya, biasanya seperti itu ya. Indomaret, Alfamart ya, begitu. Terus yang logo N ini tahu nggak teman-teman? Masa nggak tahu? Logo N ini logo NASA gitu. Makanya kalau misalkan setiap upload gambar juga teman-teman ya ditambahin logo NASA-nya ya, biar orang-orang juga mengingat gitu ya. Oh produk V1, produk NSTM, oh itu dari NASA gitu. Ini ada cara membangun personal branding ya. Jadi personal branding itu bukan cuma di online aja ya teman-teman, sebenarnya di offline juga ini ya perlu ya teman-teman gitu, supaya orang melihat mengenali diri teman-teman itu sebagai apa gitu ya. Nah kalau offline itu kenali diri teman-teman dulu ya, mau dikenal sebagai apa. Kalau pengalaman saya ya, saya dikenalnya sebagai tukang obat ya kalau di daerah saya. Nah, itu kan udah termasuk ini ya brandingan ya, dikenal sebagai tukang obat karena apa? Karena saya sering promosi obat dan membantu orang-orang juga untuk sembuh gitu ya dari berbagai penyakitnya gitu melalui perantara produk NASA seperti NSTM, BioV1 gitu ya. Nah, terus terima diri Anda dan berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Nah, di sini berdamai di sini ya, kan cerita nih teman-teman ya. Saya itu dulu punya cita-cita ya, itu saya pengen jadi dokter ya teman-teman ya, pengen sekali jadi dokter seperti seperti itu ya, seperti tetangga saya ya gitu, pengen jadi dokter. Kayaknya tuh keren banget ya kalau misalkan pakai jas dokter gitu. Nah, ini saya tidak terwujud teman-teman, mungkin karena faktor ekonomi ya gitu saat itu. Nah, tapi alhamdulillahnya dari NASA saya bisa jadi dokter gitu ya. Jadi setiap ada orang yang sakit ya, pasti menelpon saya teman-teman ya. Pasti orang itu nelpon ke saya karena saya terkenalnya sebagai tukang obat gitu ya, dari mulut ke mulut. Biasanya teman-teman kalau offline itu dari mulut ke mulut ya. Teman-teman nanti konsumen ini sembuh, akhirnya dia ngomong-ngomong ke teman-temannya gitu ya, ini ada tukang obat nih gitu ya, tukang obat ajaib katanya gitu ya.
tukang obat biru katanya ya, karena NSTM ya, obat biru, mereka bilangnya gitu ya. Ada tukang obat nih, ini langsung semua itu nelpon ya, kalau misalkan ada yang sakit nelpon saya. Udah seperti dokter sungguhan nggak sih teman-teman ya rasanya? Nah seperti itu ya. Jadi tidak berkecil hati karena tidak menjadi dokter sesungguhnya, tapi alhamdulillah di NASA saya bisa mewujudkan impian untuk jadi dokter NASA. Gitu. Cari tahu kelebihannya teman-teman gitu ya. Teman-teman lebih fokusnya ke produk apa nih? Misalkan teman-teman lebih berfokusnya ke produk kesehatan ya. Nah, fokus di situ teman-teman ya. Misalkan ada yang lebih condong ke produk agro. Ya, boleh di situ juga teman-teman buat brandingannya sebagai ahli agro gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sebagai pengen tukang obat ya berarti teman-teman brandingannya tukang obat ya, jualannya obat gitu. Terus kalau misalkan teman-temannya ini apa namanya, teman-temannya fokus di kosmetik ya, teman-teman nanti jadi ahli kecantikan gitu ya. Setiap demo ya kayak tim Karawang ya, setiap demo itu mereka bawa-bawa produk kecantikan, cek-cek kulit seperti itu ya. Jadi terkenalnya, oh ini mbak-mbak yang suka cek kulit, oh, ini mbak-mbak tukang obat, ini mbak-mbak obat biru, ini mbak-mbak yang tukang pupuk gitu. Nah itu brandingannya sudah melekat ya. Padahal mereka tahu nama kita, tapi mereka hanya mengingat ininya aja, brandingan kitanya aja gitu. Nih ya, catat semua hal yang mengenai diri Anda ya. Gitu. Mau dikenal sebagai orang yang seperti apa teman-teman kalau di online ya? Jujurkah gitu ya? Sabar, mellow, bercanda, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalkan di bisnis kita itu jangan menunjukkan kalau kita itu orang yang mellow ya. Teman-teman itu di skip yang nomor 3 ya. Jangan sampai ada ditunjukkan di offline itu kita mellow terus mudah marah gitu ya, kitanya judes, itu jangan sampai ya teman-teman. Jadi nanti brandingan kitanya hancur ya gitu. Di offline itu kitanya harus super ramah ya, harus jujur itu ketika menjelaskan tentang produk, teman-teman jangan dilebih-lebihkan gitu ya. Jadi sesuai aja dengan testimoni-testimoni yang sudah ada, dengan keterangan-keterangan produknya seperti itu. Terus sabar itu ketika misalkan di online ya, teman-teman dikenal sebagai orang yang sabar di offline maaf salah. Ketika di offline teman-teman jadi orang yang sabar ketika di konsumen itu banyak tanya, ketika konsumen itu batal order gitu ya. Nah, harus sabar ya teman-teman, jangan marah. Tuh, apakah kita suka bercanda? Nah, gitu ya. Jadilah orang yang asik gitu, teman-teman. Kalau di offline itu, orang kalau misalkan kitanya sudah asik nih ya, orangnya asik, suka bercanda gitu, akan sangat mudah ya. Akan sangat mudah buat teman-teman itu closingan produk gitu, teman-teman. Jadi kita kalau misalkan suka bercanda nih ya orangnya, terus kita ketemu konsumen yang memang suka bercanda juga gitu ya, konsumen yang ceria, heboh gitu ya. Nah itu kita bisa sangat mudah juga untuk closingan produk gitu ya, apalagi sampai ke tahap kita closingan member tuh. Nah ini untuk membangun brandingan kita ya teman-teman, untuk membangun brandingan kita di bisnis offline ya, kita harus memperhatikan juga tentang penampilan, terus gaya berkomunikasi ya, seperti itu ya teman-teman. Terus juga kita harus perbanyak pergaulan dan jaringan. Berpenampilan menarik dan sopan itu adalah nilai plus ya teman-teman. Kalau misalkan kita di offline ya, penampilan kita misalkan ya, kita pakai daster, coba gimana teman-teman kan ya. Terus kita jualan apa namanya, NSTM atau produk-produk La Choco lainnya atau V1 gitu ya,
meyakinkan nggak sih teman-teman, misal pakai daster, pakai sandal jepit gitu ya, kan nggak meyakinkan ya. Personal brandingnya itu jadinya kelihatannya ibu-ibu aja gitu ya. Bukan bukan ini ya, bukan sebagai penjual kosmetik, bukan sebagai penjual obat atau herbal gitu. Nah, penampilan yang menarik yang seperti apa sih teman-teman? Misalkan mau jualan herbal ya teman-teman, itu pakai baju yang rapi ya, atau pakai baju yang misalkan kalau punya baju NASA gitu, kalau punya juga pakai jas putih itu lebih gimana ya teman-teman ya, lebih bisa meyakinkan orang gitu. Jadi kita dikenal brandnya itu ya, brandingan kita itu dikenal sebagai, oh ini kayaknya dari kesehatan deh karena kita pakai jasnya warna putih gitu ya. Jadi lebih meyakinkan orang gitu loh teman-teman. Terus komunikasinya yang baik ya, komunikasinya yang baik, membangun kenyamanan ya, membangun kenyamanan di offline gitu ya. Jangan sampai kita pas jualan itu, jangan sampai saat kita jualan, maaf ya teman-teman, jangan sampai saat kita jualan itu kita komunikasinya itu dengan bahasa yang kasar gitu ya. Terima kasih Pak. Dengan bahasa yang kasar gitu ya, terus nggak sopan gitu ya, itu sebaiknya dihindari ya teman-teman. Mungkin teman-teman boleh ya, teman-teman sebentar ya, saya minum dulu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini agak gemeteran ya, karena memang sebetulnya saya tuh sedang kurang fit ya teman-teman. Ini juga lagi ngerasain demam ya. Tapi demi bisa apa ya, menjalankan amanah lah ya, demi bisa apa, memberi sedikit ya materi yang sederhana ini ya buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga di luaran sana juga ya ada yang lebih mahir dari saya, ada yang lebih ahli dari saya ya. Tapi saya tetap semangat teman-teman ya. Meski lagi kurang fit, meski ya seperti ini ya, semangat terus. Mudah-mudahan teman-teman juga tetap semangat ya untuk menyimak semua materi. Nah, untuk di offline lanjut lagi ya. Untuk di offline kita lakukan 5S ya, teman-teman. Nah, ini juga termasuk dalam membangun personal branding ya. Nah, jangan lupa senyum ya. Kalau di offline jangan lupa senyum ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan kesan kalau kita itu orangnya ramah gitu ya. Jangan kalau misalkan di offline itu kita cemberut gitu ya. Di offline itu kita kayak judes gitu ya. Jadi orang juga setiap didatengin sama kita, orang juga jadi males gitu ya. Orang juga jadi apaan sih gitu ya. Jadi nggak ini teman-teman, jadi kurang nyaman mungkin ya kalau misalkan kita ekspresinya itu cemberut gitu ya, nggak ada senyum. Terus kedua itu sapa ya, jangan lupa teman-teman kalau misalkan offline itu ya sapa dulu, salam dulu ya ke orang yang dituju gitu ya, ke konsumennya. Misalkan sudah buat janji itu saya mau datang, terus sapa jangan lupa ya teman-teman ya. Terus sanjung dan puji, biasanya konsumen atau calon mitra, misalkan kita sudah janjian ketemu nih ya. Nah, terus kita nih supaya dia nyaman gimana ya? Oh, mungkin kitanya harus sanjung dan beri pujian ke dia ya. Misal kita sedang bertamu ke rumahnya gitu ya, niat untuk prospek gitu ya. Nah, kita puji-puji dulu nih di rumahnya. Oh, Mbak, rumahnya nyaman sekali ya, rumahnya adem sekali. Banyak banget ya tanamannya, bagus-bagus, cantik-cantik, seperti mbaknya nih yang punya rumahnya gitu. Kan ya dia jadi yang gimana ya, melayang-layang ya, terbang. Nah itu membuat nyaman dia ya. Dan ini brandingan ke kita juga, kalau kita itu ya orangnya juga ini menyenangkan dan asik gitu ya menurut mereka gitu. Terus yang keempat itu solutif. Ya, solutif itu memberi solusi ya, memberi solusi terbaik ya. Makanya di sini teman-teman pentingnya untuk teman-teman bisa
apa namanya, memperbanyak pengetahuan tentang produknya gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman itu, lebih mahir lagi untuk memberi solusi ya, ketika si konsumen itu mengeluh gitu ya dengan penyakitnya gitu, "Mbak, saya punya penyakit, diabetes," misalkan ya, "solusinya apa ya, Mbak?" Gitu. Masa teman-teman mau nanya dulu ke upline, kan nggak mungkin ya teman-teman ya. "Bentar ya, saya tanya dulu ke upline," itu kurang meyakinkan jadinya ya. "Bentar ya, saya tanya dulu di grup," aduh itu nggak bisa ya teman-teman ya, gitu. Jadi orang juga, ini niat jualan nggak sih? Sebenarnya penjualnya tahu nggak sih produknya gitu ya, kayak gitu. Jadi kan, branding-annya jadi kurang bagus, itu menghancurkan branding-nya teman-teman sebagai penjual obat yang mahir gitu ya. Nah, untuk, kelimanya itu adalah sinambung. Jadi sinambung ini adalah seperti kita mem-follow up ya. Jadi, setelah apa, konsumen itu order ya, jangan lupa untuk kita follow up terus gitu ya. "Gimana nih Mbak perkembangannya setelah minum NSTM?" Gitu ya. "Gimana nih gula darahnya?" Gitu ya. "Apa sudah turun Mbak?" Gitu ya. Pokoknya dipantau terus. Nah, itu membuat brandingan kita sebagai, penjual yang perhatian gitu ya. Sebagai penjual yang perhatian dan, bikin orang itu akan repeat order terus ke kita. Kalau kitanya, eee, apa ya, sering mem-follow up dia gitu. Jadi nggak akan terjadi dia itu order di lain mitra gitu ya, karena dia sudah nyaman dengan kita gitu ya. Karena, merasa dikasih perhatian lebih sama kita sebagai penjual. Jadi kita jangan asal menjual aja ya teman-teman ya. Jadi, bukan sekedar menjual terus udah aja selesai gitu ya. Tidak seperti itu ya, tapi tetap di-follow up, tuh. Nah, kalau misalkan teman-teman di, offline ya, misalkan teman-teman di offline nih ya, terus ada yang memberi testimoni gitu ya, ada yang memberi testimoni. Misalkan ya testimoni tentang stroke yang tadinya dianya cuma tidur aja, terus sekarang sudah bisa bangun lagi gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mendokumentasikannya gitu ya, membuat konten ya. Nah, membuat konten ya, biar dia, testimoni sendiri ya, memberikan keterangan, dia sendiri gitu ya. Nah, dibuat konten sama teman-teman, terus ceritakan ke banyak orang ya gitu. Itu adalah, branding juga, nanti bagus buat di online juga ya teman-teman. Meskipun offline dia, cerita tentang testimoninya gitu ya, "Alhamdulillah gitu ya setelah minum NSTM saya bisa bangun lagi, saya bisa bicara lagi," gitu ya. Setelah bertahun-tahun misalkan stroke gitu ya. Nah, teman-teman buat buat video, jangan lupa ya di video, buat konten bercerita kepada banyak orang. Tuh ya teman-teman. Itu nanti nyambung ke, bagian offline-nya ya. Bagian online-nya. Nah, cara membangun personal branding online ya teman-teman. Nih, di sini kan udah banyak ya media sosial yang kita pakai. Misalkannya yang terbanyak itu mitra NASA pakainya Facebook ya, terus, WhatsApp ya, Instagram, terus, sekarang lagi ramenya TikTok ya teman-teman ya. Nih, banyak sekali mitra NASA yang TikTok-an gitu ya. Membangun personal branding di TikTok juga itu sangat bagus ya teman-teman ya, supaya banyak yang order juga. Peran media sosial saat ini tuh memang sangat penting ya teman-teman, karena apa? Media sosial itu jangkauannya luas ya teman-teman, jadi bukan hanya kalau offline kan di daerah situ aja gitu ya. Kalau offline kan cuma beberapa orang aja gitu ya. Kalau misalnya media sosial itu lebih luas lagi jangkauannya dan kita bisa dapat, peluang untuk closing-an produk, closing-an mitra itu lebih banyak lagi gitu dari online. Misalkan dari Facebook, misalkan, teman-teman lebih sukanya di Facebook ya. Nah, teman-teman bisa tuh masuk grup-grup Facebook juga ya. Kayak kemarin diajarin sama Tehnia ya, masuk grup-grup Facebook, gimana cara menambahkan apa, eee, orang-orang tertarget gitu, udah diajarin ya teman-teman ya.
Itu suatu peluang yang sangat besar sekali buat kita. Nah, pentingnya personal branding di online itu untuk memperkuat ya, meyakinkan orang-orang supaya order di kita gitu ya. Karena orang tuh melihat ini tuh mitra NASA tuh yang benar-benar resmi atau enggak sih ya. Kadang ada mitra NASA yang promonya belang betong ya. Tahu belang betong apa? Jarang-jarang itu promosinya gitu teman-teman ya. Ada mitra NASA yang jarang-jarang promosinya. Nah itu kan brandingannya juga kurang jadinya ya teman-teman. Jadi orang mikirnya ini orang niat gak sih jualan gitu, bener gak sih? Nah jadi ibarat kita itu buka toko ya teman-teman, kalau di online itu ibarat kita buka toko offline. Kalau misalkan teman-teman toko online-nya itu nggak pernah dibuka ya, nggak pernah promosi, ya itu seperti tokonya tutup gitu ya. Jadi konsumen dan calon mitra itu nanti akan mencari orang-orang atau mitra-mitra NASA yang betul-betul aktif ya, brandingannya kuat, bagus, dan meyakinkan. Kalau memang dia itu betul-betul stokis resmi, dia itu mitra NASA resmi gitu. Ini di Facebook juga ya, bisa ya, Instagram ya, WhatsApp ya, yang sering-sering aja nih, TikTok ya, YouTube ya. Apa yang harus kita lakukan di media sosial tersebut ya teman-teman? Nah, cara membangun personal branding di media sosial itu berbeda dengan cara offline tadi ya. Kalau offline tadi kita itu membangun brandingannya itu dengan penampilan yang rapi, ya sikap kita ya yang baik, terus tutur kata kita ya, terus cara kita membuat si konsumen itu nyaman. Kalau di lapangan begitu ya. Kalau di offline, kalau di sosial media itu beda lagi teman-teman. Satu, gunakan nama yang sama untuk semua sosial media. Misalkan ya ada namanya Farida Nasa ya di Facebook ya, di Facebook. Terus ada lagi nih di WhatsApp-nya namanya sama Farida Nasa juga. Terus di Instagramnya namanya sama Farida Nasa, di TikTok namanya sama Farida Nasa. Kenapa? Supaya orang-orang yang nyari nama kita itu melihat, oh NASA ya, ternyata Teh Farida itu orang dari NASA ya, ternyata Teh Farida itu mitra NASA ya, mitra NASA resmi. Itu kan memperkuat personal branding diri kita ya, gitu. Nah, ini akan dengan mudah ya membuat orang itu mencari informasi tentang kita di media sosial itu ya, teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu eh setiap postingan itu teman-teman pakai hashtag, misalkan ya, teman-teman adalah mitra resmi NASA atau agen NASA atau stokis NASA. Ketika teman-teman posting ya di media sosialnya itu jangan lupa pakai hashtag supaya memudahkan orang juga untuk mencari kita gitu ya teman-teman. Terus kedua, memperbarui profil sosial media secara berkala. Misalkan teman-teman itu foto profilnya di Facebooknya nih ya masih foto jadul, masih foto lama gitu ya. Terus mukanya beda nih sama yang sekarang, misalkan pakai fotonya yang zaman SMA gitu ya, pakai foto yang zaman SMA. Terus di postingannya foto teman-teman itu pas saat sekarang gitu ya. Nah itu kan orang juga jadi ragu, ini mbaknya bukan ya gitu ya. Soalnya melihat foto profilnya itu kok beda sama postingannya gitu. Makanya kenapa kita harus selalu update foto profil kita di media sosial itu ya, untuk itu teman-teman. Jadi kita tidak dikira dengan kita tidak dikira akun yang fake gitu ya, akun yang bodong gitu kan. Sekarang banyak ya penipu-penipu seperti itu ya, pakai foto profilnya itu foto orang gitu kan ya, terus pakai foto gambar-gambar kartun, itu kurang meyakinkan teman-teman ya. Yang sekarang Facebooknya misalkan ya, Facebooknya masih Facebook gambarnya, fotonya itu masih gambar kartun-kartun gitu, masih gambar-gambar anak kecil, masih gambar-gambar
jadul ya, foto-foto jadul itu segera ganti dengan foto kita yang terupdate sekarang tuh ya. Terus yang ketiga itu bergabung dalam grup atau komunitas ya. Orang bergabung dengan grup atau komunitas ya. Teman-teman bergabung saja dengan grup-grup, misalkan teman mau closingan apa, V1, gabung aja dengan grup-grup WhatsApp, misalkan grup ibu-ibu senam, teman-teman masuk ke situ ya, di WhatsApp-nya, meskipun offline-nya juga teman-teman masuk juga gitu. Terus misalkan grup-grup ibu-ibu arisan, grup-grup ibu-ibu sekolahan, itu masuk juga ya teman-teman. Ketika sudah masuk grup-grup ya teman-teman ya, jangan lupa interaksi di situ teman-teman, supaya teman-teman juga dikenal gitu ya. Terus banyakin pertanyaan-pertanyaan ya, kayak gitu. Terus mengajukan pertanyaan dalam grup tersebut agar orang-orang mengetahui bakat dan personal Anda gitu ya. Misalkan tadi di offline-nya teman-teman gabung grup-grup arisan, ibu-ibu arisan, itu teman-teman bisa bawa produk-produk NASA, sambil bawa produk NASA. Jadi orang-orang juga tahu ya, oh Mbak Yanti itu ini ya, agen NASA, stokis NASA gitu. Itu kan brandingan juga buat kita ya. Terus oh iya, ketika kita gabung-gabung juga nih di komunitas online, kita juga kalau sering banyak interaksi ya dengan mereka, mereka juga akan terus mengenal kita ya. Mbak ini aktif banget ya, ini siapa ya? Jadi mereka itu kepo pas lihat profil kita gitu ya. Oh iya, mbaknya ternyata itu ya stokis NASA ya mbak ya gitu. Jadi kan itu brandingan juga buat kita ya teman-teman. Nah, cara membangun personal branding di sosial media. Selanjutnya ya, yang keempat, ikuti akun-akun yang bermanfaat. Nih, ya. Ikuti akun-akun yang bermanfaat ya, seperti akun-akun motivasi, seperti itu ya. Terus akun-akun yang berfaedah ya buat kita gitu ya. Seperti ceramah gitu ya, akun-akun yang membahas tentang positif-positif lah, hal-hal positif ya. Terus kita bisa bagikan juga nih di media sosial kita ya. Jadi jangan hanya jangan hanya produk aja gitu ya. Kita juga harus ada brandingannya. Misalkan motivasi ya, itu kan membuat diri kita juga, oh mbaknya orang positif ternyata gitu ya. Terus share tentang keagamaan gitu juga itu boleh ya teman-teman ya. Nah itu bisa membuat diri kita itu dinilai, oh orangnya positif sekali ya gitu. Jadi ketika konsumen atau calon mitra NASA yang mau gabung ke kita itu nggak ragu-ragu lagi teman-teman ya. Tuh. Terus yang kelima itu minta testimoni ya dari orang yang Anda kenal ya. Minta testimoni dari orang yang Anda kenal. Seperti tadi ya, misalkan secara offline gitu ya, teman-teman ngadain nih ya, ngadain kayak maskeran massal gitu ya, maskeran massal. Itu teman-teman mintain langsung ya testimoninya dari orang-orang tersebut. Untuk apa? Untuk kita share di media sosialnya gitu ya. Menjadi referensi ya yang dibaca sama orang-orang ya, konsumen yang mengunjungi media sosialnya teman-teman. Oh iya, mbaknya banyak banget ya testimoninya dari V1 gitu ya. Jadi tambah yakin ya kalau misalkan pengen order itu, kalau dengan banyak testimoni real ya teman-teman, real dari yang teman-teman dapat di lapangan gitu ya, dari yang teman-teman lakukan di lapangan, itu testimoni real membuat orang itu lebih percaya lagi terhadap kita gitu. Oh mau order di mbaknya aja gitu ya, karena melihat mbaknya tuh sering ada kegiatan NASA tuh ya, sering ada demo-demo, terus mbaknya banyak banget testimoninya gitu, testimoni langsung. Jadi kalau meminta testimoni itu bisa kita dengan membuat video gitu ya, misalkan offline kita buat video langsung dengan diri kita sendiri ya, dengan orang tersebut gitu ya, jadi barengan gitu testimoninya, videonya tuh. Terus
memaksimalkan sosial media untuk hal positif. Misalkan ya teman-teman, jangan sampai kita menodai ya. Jangan sampai kita menodai media sosial kita ya dengan menyebar banyak ini ya berita-berita hoax gitu ya, bullying ya, sampai kejahatan lainnya yang merugikan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kan nanti nilai kita di mata orang-orang itu akan negatif gitu ya teman-teman. Nah kita sering-sering lah gitu ya, makanya share hal-hal yang positif gitu ya. Seperti tadi kegiatan-kegiatan NASA, seperti misalkan upline-nya nih lagi ngisi grup, alhamdulillah sepagi ini saya sudah dapat nih sudah dapat semangat dari upline saya nih gitu, sudah dapat nutrisi nih buat ngomset hari ini gitu ya. Seperti itu pokoknya semua kegiatan positif ya, hal-hal positif yang teman-teman dapat ya di NASA itu di-share-share aja deh teman-teman ya. Jadi supaya orang tuh lebih percaya lagi sama kita gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman menyebar hoax, terus teman-teman membuli orang gitu ya, langsung gitu ya di media sosialnya, apa teman-teman marah-marah seperti itu, kejahatan lainnya, itu merugikan diri sendiri, orang jadi nggak mau teman-teman buat belinya di kita ya. Ini orang tuh tidak meyakinkan sekali gitu ya untuk dibeli produknya seperti itu. Hal terpenting untuk branding diri kita itu sebagai mitra natural Nusantara di sosial media adalah konten. Makanya kalau di sosial media itu kalau kita tidak ngonten, kita males ngonten ya teman-teman, ya itu kita kekurangan ini ya, kekurangan nilai ya, misalnya dari para audiens, bukan para audiens ya, kekurangan nilai dari para netizen ya gitu. Jadinya kalau misalkan kitanya jarang promosi, jarang buat konten, gimana orang mau beli di kita teman-teman ya, karena kurang meyakinkan gitu. Buatlah konten atau postingan yang menunjukkan bahwa kita adalah pebisnis NASA yang jujur ya. Nah, seperti kemarin yang Tenia sampaikan ya, kita membuat konten yang jujur itu seperti packingan ya, misalkan ada orderan ya, kita buat video dari pengemasan produknya ya. Nanti setelah itu pengiriman produknya gitu ya. Terus nanti ketika barang sampai gitu ya, kita minta konsumennya untuk mereview ya, unboxing produknya gitu ya, supaya apa, itu untuk brandingan kita juga, itu bagus banget gitu ya teman-teman gitu. Terus membahas proyek, misalkan hari ini nih ayo kita lakukan itu yuk offline gitu ya, kita lakukan demo yuk ke daerah ini gitu, misalkan kita lakukan demo yuk ke kantor ini gitu, misalkan ke kantor dinas yuk gitu, kita lakukan demo produk gitu. Terus memperlihatkan stok produk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang punya stok produk di rumahnya ya, silakan dipoto-foto teman-teman, itu sangat penting dibuat konten ya, sekreatif mungkin, sebagus mungkin ya. Nah, kalau sekarang zamannya zaman TikTok, bisa lah sama teman-teman dibuat konten TikTok yang lebih menarik ya. Nih, di sini banyak juga ya hadir ya TikTokers NASA ya yang hebat-hebat, yang keren-keren ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman belum punya stok produk, gimana teh gitu ya. Belum punya stok produk, teman-teman bisa ikut selfie aja teman-teman ya di stokisnya gitu, agar membuat branding teman-teman itu punya banyak stok, padahal kan itu punya stokisnya ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, itu jadi brandingan juga buat kita dan jadi doa juga buat kita, mudah-mudahan nanti kedepannya punya stokan produk yang lebih banyak lagi seperti stokisnya gitu. Terus memperlihatkan kalau selalu ada transaksi. Nah, ini penting juga ya teman-teman, kalau misalkan ada transaksi penjualan ya, teman-teman ya
difotoin juga tuh paket-paketnya, difotoin juga tuh orang yang belinya, setiap orang yang beli ke teman-teman ya itu difoto juga, kalau bisa selfie sama teman-teman sendiri ya, biar meyakinkan gitu. Jadi bukan hasil nyomot closingan orang gitu ya. Nah, terus adanya pembinaan, misalkan teman-teman sekarang lagi menyimak MSO, itu bisa teman-teman screenshot gitu ya. Dan share di media sosialnya gitu ya, membuktikan bahwa kita itu bisnisnya itu bukan sekedar jualan aja, bukan sekedar ya udah bisnis aja gitu tanpa ada pembinaan ya. Makanya di sini wajib brandingan itu supaya orang-orang tahu, oh iya ya di NASA itu tidak dilepas ya, di NASA itu ada pembinaannya gitu ya. Jadi yang tadinya nggak bisa jadi bisa karena ada pendidikannya, seperti misal MSO, Master Seller, MSI ya kayak gitu. Jadi tidak apa ya, jadi membuat orang-orang itu yang tadinya ragu untuk gabung NASA jadi semangat ya pengen gabung NASA, karena mereka itu merasa yang oh iya ya kalau aku gabung di NASA aku akan tenang, karena apa? Karena ada pendidikannya. Meskipun aku nggak bisa, meskipun aku gaptek gitu ya, meskipun aku belum paham bisnis, meskipun aku lulusan SD doang gitu ya, mana bisa bisnis, tapi karena di NASA itu ada pendidikannya, jadi teman-teman nggak usah ragu gitu. Jadi si calon konsumen juga, calon member juga akan langsung gabung gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman brandingan kita sebagai mitra NASA di Facebook ya, dengan cara seperti ini. Misalkan teman-teman untuk foto profilnya bisa tuh di ini ya, ditambahin dengan gambar ini, belakangnya gambar paketan NASA ya. Tuh. Terus di bawahnya keterangannya bolehlah ditambahin gitu ya, menerima orderan semua mitra NASA atau konsumen gitu ya. Terus pendaftaran mitra NASA kan itu lebih meyakinkan ya teman-teman ya, ketimbang apa ya, biografinya itu ditulisnya kan ada yang ditulisnya mencari cinta sejati, itu kurang meyakinkan teman-teman ya. Teman-teman mitra NASA bukan gitu kan. Seperti itu. Kan ada yang begitu kan, mencari cinta sejati katanya. Nah, bisa dirubah dengan misalnya menerima orderan semua mitra NASA, orderan konsumen, dan tambahin juga bisa ditambahin dengan nomor WA-nya teman-teman di situ ya, di profilnya. Terus pekerjaannya apa? Misalkan teman-teman bekerjanya di mana? Di PT Natura Nusantara kan gitu ya. Sekarang teman-teman lagi berbisnis di PT NASA kan. Nah, gitu. Itu dibuat seperti itu, PT Natura Nusantara gitu ya. Nah, di sini bisa lihat ya teman-teman ya dari gambarnya. Dari gambarnya itu ini adalah sebuah branding ya teman-teman ya. Karena di NASA itu ada pendidikannya. Jadi setiap teman-teman mengikuti pendidikannya, teman-teman silakan fotonya diupload di media sosialnya agar meyakinkan semua orang yang mau gabung agar lebih yakin lagi gitu ya mereka. Terus closingan produknya teman-teman bisa lihat ya di paling bawah. Nah, seperti ini ya, misalkan teman-teman closingan produk itu dipoto ya teman-teman ya. Nah, terus di-upload ke media sosialnya juga. Ini membuktikan bahwa bisnis teman-teman itu laris manis gitu ya. Bisnis teman-teman itu berkembang dan maju gitu ya. Seperti itu. Jadi orang yang tadinya ragu gitu ya mau beli di teman-teman itu jadi yakin gitu ya. Oh iya ya, di si teteh ini ya, di mbak ini gitu ya, produknya laris terus ya. Jadi kan sangat meyakinkan orang gitu untuk beli di kita gitu ya. Ketimbang orang-orang yang jarang branding gitu. Kadang-kadang orang yang jarang branding itu bisa dilihat ya closingannya juga sedikit teman-teman. Kenapa? Karena yang beli juga ragu gitu ya. Mau belinya juga kan, jarang ada yang beli di si teteh ini mah, jarang ada yang beli di si mbak ini mah gitu ya. Jadinya tuh ini real nggak ya gitu ya. Itu mbaknya benar-benar mitra NASA nggak ya gitu ya.
kok nggak ada sih gitu ya foto closingannya gitu. Ada beberapa kasus mitra NASA itu ya yang sebetulnya dia itu closingannya banyak gitu ya, setiap hari itu closingannya banyak ya. Tapi karena kurangnya branding ya, itu membuat orang-orang ragu juga gitu ya buat gabung NASA di dia gitu ya. Ih, kok Mbaknya kok sepi-sepi aja ya, Mbaknya misalkan ya, Mbak Farida misalnya, Mbak Farida kok sepi-sepi aja ya, katanya bisnis NASA ya. Jadi kan, orang yang tadi mau gabung juga jadi nggak jadi, karena melihat ya, bisnis NASA juga yang Mbak Farida juga nggak ada tuh penjualan produknya gitu ya. Kayaknya susah deh jualan produknya, padahal kan, Mbak Farida itu laris manis jualannya, tapi karena dia, jarang branding, dia jarang jarang untuk upload berbagai macam closingan NASA-nya gitu ya. Ya itu jadi tidak percaya orang untuk gabungnya gitu. Dikiranya itu Mbak Farida itu sepi-sepi aja nggak ada order, padahal dia sebetulnya ada order, cuman karena kurangnya brandingannya aja gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang banyak banget closingan tapi nggak pernah dipajang gitu ya, ayo deh dipajang, bukan karena kita sombong ya teman-teman ya. Hari gini itu kalau kita nggak sombong itu nggak laris teman-teman, betul nggak sih? Kalau kita nggak pamer duit ya, misalkan pamer duit hasil closingan kita, kita itu kurang dipercaya gitu teman-teman. Ah kamu aja ini jualannya nggak laku gitu ya. Jadi kesannya seperti itu ya. Tapi padahal laris-laris aja, cuman mungkin kurang ini aja ya, kurang brandingannya, kurang diupload aja ke media sosialnya gitu teman-teman. Nah, ini brandingan diri kita sebagai mitra NASA di Facebook dengan cara ini bisa ya teman-teman. Ini untuk meyakinkan calon mitra ya. Nih. Kemarin MSO 4 ya. Nih ya. Sampai sekarang juga masih MSO 4. Silakan di screenshot ya teman-teman. Seperti ini ya. Jadi nanti orang melihat nih, oh iya di NASA itu ada pendidikannya. Pendidikan yang luar biasa yang menghasilkan cuan banyak gitu ya, pendidikan yang mengajari dapat uang banyak di NASA itu ada gitu ya. Jadi orang-orang itu makin yakin, jadi nggak ada ketakutan di calon mitra itu, aduh nanti aku nggak bisa deh kayaknya gitu ya. Tapi mereka tak yakin itu karena di NASA itu ada pendidikannya gitu. Jadi diajarinlah sampai bisa full pembinaan ya. Terus gambar yang kedua ya teman-teman bisa lihat. Gambar yang kedua, jualan harus dipamerin ya Mbak? Iya harus dipamerin, jualannya harus dipamerin. Kalau kita nggak pamer kita nggak laku ya teman-teman ya. Saya baca tuh komentar-komentarnya teman-teman. Kalau kita nggak dipamerin itu kita nggak laku teman-teman buat hari gini gitu ya, di online gitu ya. Orang kan lebih sukanya lihatnya media sosial ya, kita pamer-pamer uang, pamer-pamer closingan gitu ya, itu bikin orang juga tertarik pengen gabung NASA di kita gitu. Gambar yang kedua di sini bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah gambar saya ya sedang maskeran. Ini menunjukkan bahwa saya ya itu adalah mitra NASA yang memakai produknya juga gitu ya. Jadi meyakinkan banget untuk konsumen order juga di kita nih gitu ya. Karena oh iya penjualnya juga pakai ya produknya gitu. Oh iya ya penjualnya juga jadi glowing gara-gara pakai produknya, gara-gara maskeran P1 gitu ya. Saya juga jadi kepengen nih gitu. Akhirnya kan kayak gitu ya kalau misalnya di online. Nah, seperti itu teman, jadi nggak hanya nggak hanya jualan produk, misalkan produk ini ya P1 bla 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 bla, manfaatnya adalah begitu itu doang, gambar doang ya, nggak ada gambar kitanya, nggak ada foto kitanya gitu ya. Itu kurang meyakinkan teman-teman. Jadi itu brandingannya kurang, itu adalah sellingnya aja. Jadi selling dan branding itu ya
sangat penting. Selain selling juga kita harus menyelipkan brandingannya gitu ya. Sebagai bukti ya untuk orang-orang itu, oh iya, bisnis NASA itu ya laris manis gitu ya. Jualan produk NASA itu mudah sekali gitu ya. Terus di NASA itu dapat uangnya banyak banget gitu ya. Terus kita itu dapat uang itu mudah sekali di NASA. Nah, itu brandingannya seperti itu. Terus gambar ketiga ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini ketika ada orderan ya, jangan lupa foto selfie dengan konsumennya. Langsung ya, difoto selfie dengan konsumennya atau produknya difoto ya. Tuh, closingannya. Terus diupload di media sosial. Dahsyat banget, pakai kata-kata yang membuat orang-orang itu kepo ya. Kok bisa laris banget ya jualan produk NASA gitu. Dengan kata-kata seperti ini ya teman-teman, dahsyat banget hari ini pada closingannya si ijo kayak manfaat gitu. Nah, pas mereka kepo nih ya, aduh kok si ijo laris manis, emang manfaatnya apa aja sih gitu ya, pasti kan kepo ya konsumen itu. Nah, kita jangan lupa menyelipkan manfaatnya juga tuh di bawahnya, manfaat singkatnya ya. Oh ternyata V1 itu manfaatnya banyak sekali ya gitu. Jadi dari keponya mereka gitu ya, akhirnya mereka juga order di kita. Tuh teman-teman. Nah, ini testimoni-testimoni ya, teman-teman, sangat penting untuk branding, apalagi ditambah dengan testimoni dari penjualnya. Jadi konsumen itu makin percaya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, teman-teman. Ini gambarnya testimoni saya pribadi ya. Kenapa saya jadi pemakai juga, pemakai produk? Karena saya mau meyakinkan juga nih ke orang-orang ya, kalau saya adalah penjual yang pakai juga produknya dan merasakan manfaatnya, dan manfaatnya juga terbukti khasiatnya ya teman-teman. Jadi makin yakin juga orang untuk order di kita gitu ya. Nih ya, bisa dilihat, alhamdulillah ya teman-teman, saya selama minum V1 ya, satu box alhamdulillah ya, ini real testimoni saya sendiri, itu udah turun ya 7 kilo ya. Soalnya gendut banget ya teman-teman, bisa dilihat tuh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai produknya, terus teman-teman merasakan manfaatnya, itu lebih meyakinkan lagi untuk konsumen order gitu ya. Akan banyak lagi loh konsumen yang order gitu teman-teman, karena teman-teman juga bisa menjelaskan dengan PD-nya gitu ya. Teman-teman bisa menjelaskan dengan PD-nya, teman-teman, manfaatnya, khasiatnya dari produk NASA. Tuh. Gambar yang kedua, teman-teman bisa lihat ya. Nih, sini ada maskeran produk NASA ya. Dan ini dari tim saya ya, Real. Kemarin saya ngadain home sharing dan maskeran NASA, dan mereka juga langsung memberikan testimoni. Nah, ini sangat meyakinkan juga ya, teman-teman. Ini real testimoni dari mereka ya, teman. Tuh ya. Kulitnya terasa halus dan lembab. Nah, kalau misalkan kita sering nih upload yang seperti ini nih ya, itu tambah meyakinkan banget ya teman-teman buat mereka-mereka yang tadinya ragu order gitu. Terus yang ketiga tuh sama ya, gambarnya testimoni juga dari tim saya. Ya, jadi glowing-glowing kan? Ya, pakai produk NASA gitu. Nah, ini juga bisa untuk teman-teman makin pede lagi nih, dengan banyaknya testimoni, teman-teman makin pede lagi untuk mempromosikan produk NASA ya. Brandingan diri kita sebagai mitra NASA di WhatsApp seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ada yang sering melakukan nggak seperti ini di WhatsApp? Ya, brandingannya seperti ini. Nah, mainan lakban setiap hari nih di rumah pun dapat cuan bun, mau gitu ya. Nah, ini kan menarik minat dari emak-emak ya. Biasanya emak-emak itu ya, emak-emak yang di rumah seperti saya ya, tertarik gabung bisnis NASA itu. Kenapa? Karena keuntungannya besar sekali gitu ya.
dan terus ngeliat postingan orang itu kok kayaknya rame banget gitu ya, kok banyak banget orderannya gitu, paketannya banyak banget ya. Tadi kan itu membuktikan kalau produk kita sangat laris manis, produk kita bagus ya, gitu manfaatnya. Terus yang gambar kedua nih ya, ini juga menunjukkan kalau kita itu sebagai selain sebagai penjual, kita juga sebagai pemakai ya, gitu. Yang jualnya juga pakai gitu ya. Alhamdulillah merasakan manfaatnya dan orang juga semakin tertarik ya. Tuh. Yuk jaga kesehatan dengan konsumsi air mineral tinggi, NSM dong. Tuh ya. Ini kan, ih kamu minum apa sih itu? Kan kadang ada yang ngechat gitu ya teman-teman ya di WhatsApp. Kamu minum apa sih itu? Obat apa sih itu? Akhirnya jadi kepo kan, timbul rasa kepo dari orang-orang tersebut. Itu jamu atau apa? Nah itu kan jadi celah juga untuk kita promosi ya teman-teman. Nah ini contoh juga brandingan di WhatsApp ya. Di gambar 1 nih teman-teman bisa lihat, Masya Allah barang mendarat cantik lagi ya, besok siap ludes lagi. Nah gitu kan, itu menunjukkan kalau produk kita itu laris manis ya gitu ya. Pokoknya kita membuat captionnya itu yang semenarik mungkin, teman-teman yang membuat konsumen-konsumen dan calon mitra itu kepo ya, kok bisa ya produk sebanyak itu cepat ludesnya gitu kan, berarti kan produknya kayak gimana coba, berarti produknya manfaatnya kan sangat bagus ya, itu brandingan juga buat kita. Terus di gambar kedua teman-teman bisa lihat, join Nasa nggak harus jualan kok, udah pernah pakai produknya cocok, ayo join gitu ya. Nah biar bisa belanja lebih murah gitu ya. Nah karena kan ini juga kata-kata bisa menarik orang untuk gabung di bisnis kita gitu ya. Kalau mau murah, gabung membernya dong gitu. Kalau mau murah, gabung di bisnis Nasa dong gitu. Nanti dapat harga pabrik loh gitu. Itu bisa ya kayak gitu teman-teman. Nah, kamu mau jualan juga, yuk saya ajarin gitu. Cuma manfaatin handphone doang di media sosial, kamu bisa dapat untung 20-90%. Nah, itu juga menarik perhatian ya. Karena apa? Karena untungnya bisa dilihat besar sekali ya, 20%-90% ya. Itu bisa membantu ekonomi orang-orang yang apalagi ya di daerah saya itu banyak yang di PHK ya. Alhamdulillah beberapa juga ada yang gabung Nasa ya, karena melihat postingan seperti ini. Ya kok untungnya gede banget ya gitu. Kok untungnya gede banget produk-produk Nasa. Akhirnya ikut gabung juga karena pengen punya penghasilan lebih di Nasa ya. Terus yang ketiga nih, yang ketiga jangan lupa teman-teman setiap ada share testimoni, teman-teman juga di-share juga di media sosialnya. Supaya apa? Supaya konsumen-konsumen itu melihat, oh ya testimoninya banyak sekali ya dari produk-produk Nasa ini gitu ya. Oh testimoninya keren banget ya. Padahal kan itu pelangsing, kok bisa ya sembuhin wasir. Nah itu kan ya jadi tingkat kepo juga buat para konsumen ya. Gitu. Kok produknya seajaib itu ya. Makanya kalau misalkan ada testimoni-testimoni gitu, teman-teman jangan di-save aja, tapi di-share-share di media sosialnya ya. Itu entah itu di Facebooknya atau di WhatsApp-nya atau Instagram-nya gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika membangun personal branding. Ini bisa menghancurkan personal branding yang dibuat teman-teman ya. Misalkan kita itu udah terkenal itu sebagai mitra Nasa yang ramah, sopan, banyak closingannya, bagus gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa menghancurkan ya gitu. Makanya harus dihindari teman-teman ya. Yang pertama itu berpura-pura menjadi orang lain gitu ya. Selain ini akan sangat melelahkan, berpura-pura jadi orang lain juga akan mendapat penilaian negatif dari banyak orang. Tuh. Efeknya tentu nggak bagus buat kita ya, nggak mudah membalikan kepercayaan orang ya. Contohnya kayak gimana teh?
berpura-pura menjadi orang lain gitu ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ketika teman-teman itu closingan itu sebisa mungkin apa ya, foto closingannya itu ya, gambar closingannya, gambar uang-uangnya itu real dari penjualan teman-teman pribadi, bukan dapat ambil punya orang gitu ya teman-teman ya. Nah itu kan berpura-pura jadi orang lain ya teman-teman, nggak bagus. Jadi nanti ketika si apa ya, orang-orang di media sosialnya melihat gitu ya, lah ini kok postingannya Mbak itu kok dipakai gitu ya, oh ini closingannya Mbak itu ya, bukan bukan punyanya Mbak A gitu ya, itu closingannya Mbak B gitu kan. Nggak bagus ya, apalagi misalkan teman-teman ngambil gambarnya dari Google, gambar uangnya gitu ya dari Google, itu kan nggak bagus ya teman-teman ya. Misalkan gambar uangnya ngambil di Google, terus teman-teman posting juga nih di media sosialnya nih ya, alhamdulillah penghasilan dari NASA kan itu nggak bagus ya teman-teman ya, itu sangat menipu sekali ya gitu. Kalau bisa real ya uangnya dari penjualan kita sendiri gitu, itu lebih meyakinkan orang. Terus kedua, menjatuhkan orang lain. Nah, di sini jangan sampai terjadi ya teman-teman. Misalkan kita di media sosial itu membandingkan produk punya kita, produk NASA dengan produk lain ya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman, menjelekkan, apalagi sampai menjelekkan kualitas produk perusahaan lain. Nah, gitu. Itu akan apa ya, jadi nilai negatif ya ke kitanya gitu ya, ada efek negatif juga ke kitanya gitu. Nah dari sini orang-orang akan menilai, wah Mbak ini kok orangnya ini ya apa, nggak baik gitu ya. Jadi konsumen juga menilainya tuh kita tuh sebagai orang yang jahat gitu, menjatuhkan orang lain itu, citranya juga kita jadi jelek gitu teman-teman ya. Apalagi kalau kita sudah susah payah membangun branding yang sudah bagus, kemudian dijatuhkan dengan tindakan kita dengan membanding-bandingkan produk orang lain. Lebih baik teman-teman apa ya, mengupload aja ini kelebihan-kelebihan produk kita tanpa menjatuhkan produk orang lain ya gitu. Jadi teman-teman fokus aja ke produk kita, jangan sampai menjatuhkan orang lain ya, bersaingnya secara sehat aja ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, banyak komplain dan mengeluh ya. Misalkan teman-teman ya mengeluh terhadap apa ya, banyak masalah mungkin ya. Biasa kan di hidup ini tuh pasti banyak terus masalah ya teman-teman ya. Jangan sampai itu keluhan-keluhan itu ya teman-teman upload di media sosial, itu jadi nilai yang negatif ya buat teman-teman. Jadi aura positifnya itu tuh nggak ada gitu dari penjualnya gitu ya. Jadi menyebar aura yang negatif gitu ya, nggak bagus gitu ya. Jadinya rezeki kita juga nggak ini ya, nggak ngalir deras gitu. Keluhan-keluhan kadang kita tuh nggak bisa nahan jari kita ya, aduh aku kalau misalkan galau aku pengen banget gitu ya curhat di media sosial. Tapi buat apa sih teman-teman ya, kalau misalkan kita curhat di media sosial itu malah orang-orang juga nggak bantu masalah kita gitu. Jadi percuma aja. Kalau buat pedagang seperti kita ya, penjual seperti kita, itu jangan sampai deh ya kita tuh membuat keluhan-keluhan seperti itu di media sosial ya. Jadi ini membuat sebagian orang itu ya jadi berpikir ini mbaknya tuh mau jualan atau mau galau-galau sih gitu kan ya, kadang ada yang kayak gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah, yang keempat itu jangan menghancurkan brand ya, apalagi brand sendiri ya gitu. Apalagi teman-teman itu nggak yakin sama produk sendiri gitu ya. Jangan sampai terjadi. Jadi gimana orang mau yakin ya, teman-teman sendiri aja sebagai penjualnya tidak yakin dengan produk yang dijual gitu ya. Apalagi teman-teman
menjelekkan produk sendiri. Misal teman-teman ya pakai V1 gitu ya, terus kok nggak ada perubahan, terus teman-teman upload juga tuh di media sosial, itu menghancurkan sekali teman-teman ya. Jadi orang melihat ya, ini penjualnya sendiri aja kok kayak gini hasilnya gitu ya. Padahal mungkin di balik itu dia ada kesalahan dalam konsumsinya gitu ya, makanya nggak berhasil dietnya, atau mungkin dia salah ya pola dietnya gitu ya, tidak mengikuti pola diet di V1 gitu. Seperti itu ya, itu menjatuhkan brandingan kita ya, dengan menghancurkan brand sendiri gitu ya. Terus kelima, tidak percaya diri terhadap persaingan. Nih, yang kelima itu, meski kita memiliki banyak kekurangan ya, bukan berarti kita itu payah dalam semua hal ya. Pasti ada satu kelebihannya teman-teman ya, gitu. Itu yang perlu ditonjolkan ya. Jangan sampai teman-teman itu minder dan mengurung potensi sendiri ya, gitu. Nah, supaya kita itu lebih pede gitu ya, lebih pede menghadapi persaingan ini, makanya pentingnya branding di situ teman-teman ya. Teman-teman misalkan berkegiatan demo offline gitu ya, teman-teman bisa tuh langsung posting ya ke ke media sosialnya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, kalau kamu tahu cara berstrategi dan memasarkan diri itu lebih dibandingkan dengan orang lain ya. Jadi teman-teman punya citra yang baik gitu ya, teman-teman dilihat orang itu, oh ya ini stokis NASA nih ya, resmi gitu ya. Oh iya, ini Mbak penjual NCX yang betul-betul original 100% gitu ya. Oh iya, Mbak ini penjual NSTM yang ori nih gitu. Nah, itu pembrandingan juga ya. Terus yang keenam itu tidak konsisten ya. Kadang-kadang branding, kadang-kadang enggak gitu ya. Branding juga sama seperti halnya selling. Kalau untuk selling dan branding itu harus setiap hari ya. Kegiatan setiap hari itu teman-teman coba deh dicatat dulu ya. Misalkan pagi aku mau promo gitu ya, karena kan mungkin belum ada order ya kalau pagi-pagi gitu ya, karena kan menjelang siang, menjelang sore itu pasti banyak banget order. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk brandingnya ya gitu. Nah, kalau pagi-pagi boleh deh teman-teman selling-selling dulu gitu ya. Itu, tapi harus konsisten setiap hari. Kalau tidak konsisten, misalkan teman-teman jualan terus ya nggak ada brandingannya, nanti dikira orang itu ya ini meyakinkan nggak sih, mitra resmi NASA bukan sih gitu ya. Apalagi kalau jarang promosi gitu ya. Promosi itu kan harus setiap hari ya teman-teman. Harus konsisten. Kalau kita nggak konsisten ya nggak akan ada hasil ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita buka tutup toko kita, toko online kita itu kadang online, kadang enggak ya, kadang promosi kadang enggak gitu ya, itu kan bukan itu kan bikin orang itu gak yakin sama kita gitu. Nih ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat membangun personal branding, teman-teman bisa baca ya. Lucu nggak sih? Ada nggak sih yang pernah kayak gini teman-teman? Hati-hati ya, ini bisa menghancurkan personal branding loh teman-teman. Nggak boleh loh ini, kalau misalkan kita mau menunjukkan kalau kita itu mitra NASA, kalau kita itu stokis NASA yang yang baik, yang positif gitu ya. Ini kayak gini, ada yang kayak gini ya. Nah, yang gambar satu, sebel nih hari ini PHP 5 orang gitu. Nah ya, gambar 2, nanya ke kita, belinya ke orang lain, situ sehat Mbak. Aduh, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Yang ada orang juga jadi alergi ya. Jadi alergi, nggak mau deh, nggak mau order di Mbak itu deh. Nanti kalau aku nggak jadi order, nanti pasti dibuat status gitu. Terus kalau nggak punya duit jangan nanya-nanya dong guys gitu. Itu nggak bagus ya teman-teman. Ya mungkin konsumennya itu mungkin sebetulnya sudah ada niatan untuk beli ya teman-teman, mungkin
belum beli hari ini karena belum ada uang. Nah, mungkin juga dia sedang menabung, mengumpulkan uangnya untuk beli produk NASA ya. Kalau teman-teman langsung membuat status seperti ini yang tadinya dia udah mau beli, nanti niat belinya gajian aja deh gitu. Nggak apa-apa deh sekarang nanya-nanya dulu gitu ya. Tapi melihat status teman-teman seperti ini, akhirnya dia nggak jadi ordernya gitu kan. Mending nyari lagi aja mitra NASA yang baik gitu. Kalau seperti ini kan kesannya negatif banget ya teman-teman gitu. Ini juga membuat auranya negatif juga ke diri kita ya. Jadi rezeki yang tadinya mau kita terima jadinya nggak ada deh, nggak dapat, nggak jadi deh ordernya. Itu ya, hati-hati ya buat teman-teman. Kalau misalkan ada yang PHP nggak jadi order itu ikhlasin aja ya teman-teman, ikhlasin gitu ya. Mungkin ya dia misalkan udah kita jelaskan nih ya manfaatnya seperti ini, udah kita berikan promosi ya, promosi kayak beli V1 free botolnya atau gimana, udah kita kasih free ongkir tapi dia tetap nggak beli juga, ya udah biarin, mungkin belum rezeki kita gitu teman-teman. Jangan sampai dibuat status negatif seperti ini gitu ya. Nanti yang calon-calon pembeli yang lainnya juga melihat, aduh jadi nggak mau deh beli di situ gitu ya, mending cari yang lain gitu. Jadi takut ya, takut dibuat status nanti sama teman-teman. Hal yang tidak boleh dilakukan saat membangun personal branding. Teman-teman bisa lihat ya, ini di Facebook. Banyak nih ya. Kalau saya nemuin Facebook yang ini ya, keluhan-keluhan karena di PHP gitu ya. Itu jangan sampai deh teman-teman, ini bisa menghancurkan personal branding kita gitu ya. Kalau ada yang PHP ya udah nggak apa-apa. Jadi yakin aja sih nanti juga pasti diganti dengan orderan yang lebih banyak sama Allah gitu ya. Kapan waktu yang baik untuk membangun personal branding? Ya, nih, ini juga bisa ya teman-teman ya. Untuk membangun personal branding itu sama seperti selling ya, teman-teman. Ada timingnya, ada waktunya di saat orang-orang itu membuka handphone, di saat orang-orang itu online gitu ya. Nih. Nah, ada waktunya. Waktu yang pertama itu jam 4 sampai jam 7 pagi ya. Jam 4 itu biasanya orang itu baru bangun megang handphone. Terus selanjutnya nanti menuju jam 7 pagi itu mereka biasanya sedang sarapan atau mau berangkat ke kantor. Itu di perjalanan pasti membuka handphone, dan di saat-saat itu juga misalkan jam 6 gitu ya, ada yang sambil santai sambil ngopi itu mereka membuka handphone. Itu bisa dimanfaatkan teman-teman ya untuk membuat branding ya. Itu mau upload foto produknya boleh, mau teman-teman selfie dengan produknya boleh, mau teman-teman upload foto tentang alhamdulillah pagi ini ya ditemani dengan NSTM, misalkan pagi ini saya minum NSTM biar seharian kuat. Itu bisa loh ya teman-teman, jadi branding kita gitu di media sosialnya. Nanti orang-orang akan kepo ya, kok setiap hari minumnya NSTM, emang manfaatnya apa sih gitu. Nah itu jadi kepo, itu jadi lahan duit juga buat kita, betul nggak sih? Itu ya. Nah terus ada waktu yang kedua nih. Nah waktu yang kedua itu ya di jam-jam orang istirahat ya teman-teman, di jam 12 sampai jam 2 siang. Nah teman-teman bisa upload juga tuh brandingnya. Misalkan selling udah nih ya, selling udah nih tentang jualannya produknya. Bisa upload juga tuh di jam 12 sampai jam 14 itu brandingannya. Misalkan nih ya, brandingan tentang janji temu. Misalkan alhamdulillah hari ini ada janji temu nih untuk prospek mitra di daerah ini gitu. Nah itu kan termasuk brandingan juga teman-teman ya. Tuh. Terus nanti jam 17 ya, sekitar jam 5 sore itu pas orang-orang itu istirahat ya. Terus ada orang-orang yang pulang kerja ya, sampai jam 19.00 itu saat-saatnya orang kerja, pulang kerja ya.
Saat-saatnya orang pulang kerja, santai pegang handphone gitu, itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman membuat brandingan lagi. Misalkan hari ini dapat closingan juga. Alhamdulillah hari ini dapat 300.000 dari NASA. Alhamdulillah hari ini closing NSTM 2 pieces dapat 200.000 gitu. Bisa deh itu ya, di foto ya buat brandingannya. Nanti sekitar jam 8 malam ya, saat orang-orang rebahan gitu ya, capek dari aktivitasnya, itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman di jam 20 sampai jam 23 untuk brandingannya juga. Jadi setiap teman-teman upload selling tentang produk itu teman-teman bisa selipkan juga brandingannya. Jadi seimbang ya antara selling dan branding gitu ya. Memang saling apa ya? Saling melengkapi gitu ya. Si selling dan brandingan itu. Bagi sebagian orang, mendapat like di media sosial mungkin jadi hal yang penting, tapi ya, hal itu jika kamu sedang membangun personal branding ya, mau nggak mau kamu harus memperhatikan ya, mau nggak mau teman-teman harus memperhatikan jamnya gitu ya, viewersnya agar banyak gitu ya di jam-jam tersebut gitu. Nih ya, waktu posting menjadi salah satu faktor penentu ya teman-teman keberhasilan untuk closing produk atau ini ya, untuk closing produk atau closing member ya gitu. Hal terpenting juga dari sosial media nih adalah konten ya, konten cerita. Buatlah konten cerita atau postingan yang menunjukkan kegiatan kamu selama jualan atau memakai produk NASA. Jadi kegiatan teman-teman misalkan dari pagi, misalkan pagi-pagi minum NSTM, nanti siang-siangnya teman-teman misalkan prospek ya ke apa ya, ke ibu-ibu PKK misalkan, prospek ke calon member atau prospek ke orang-orang yang teman-teman temui gitu ya. Itu bisa teman-teman dibuat konten supaya apa? Lebih menarik ya untuk brandingannya di media sosial teman-teman ya. Itu. Nah, keuntungannya yang bisa dirasakan ya, itu teman-teman itu apa ya? Lebih dipercaya gitu ya. Teman-teman itu lebih meyakinkan gitu ya. Nah, teman-teman bisa cerita ini pengalamannya, keuntungannya di NASA yang kamu rasakan gitu, yang teman-teman rasakan gitu. Nah, terus hal-hal yang membuat orang lain lebih dekat dengan teman-teman, lebih percaya dengan teman-teman dan akhirnya beli. Makanya orang itu lebih percaya dengan orang yang brandingannya bagus gitu, nggak ada negatifnya, terus lebih meyakinkan, lebih dipercaya. Terus dianya itu jago selling ya, banyak closingannya. Nah, itu kan orang akan tertarik juga ya untuk gabung bisnisnya karena oh mbaknya aja closingannya banyak, berarti saya juga mau belajar nih dari mbak ini, saya juga mau gabung bisnisnya gitu. Saya juga mau dong kayak mbaknya dapat penghasilan banyak gitu ya. Kesimpulannya dari personal branding ini adalah tentang bagaimana kita bisa menceritakan diri kita ya, gitu supaya orang tuh tahu kita itu dikenalnya sebagai apa gitu ya. Tentu kita harus jujur dan bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita upload gitu ya. Jangan sampai kita menguploadnya tentang bullying, jangan sampai kita mengupload tentang tadi ya menjatuhkan produk orang lain, jangan sampai kita menguploadnya itu tentang berita-berita hoax gitu ya, itu kan nggak bagus ya gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua, untuk menjalankan bisnis kita harus selalu yakin ya. Yang pertama yakin dulu. Satu, yakin kepada perusahaannya ya. Dua, yakin kepada produknya ya. Kepada produknya kenapa harus yakin? Ya kita itu adalah penjual kan di sini ya. Kalau kita sendiri tidak yakin dengan produknya, ya gimana orang yang mau beli ya kan? Gitu. Makanya kita juga harus yakin kalau produk yang kita jual ini adalah produk yang luar biasa
produk-produk yang dahsyat gitu ya. Itu. Terus kuncinya yang ketiga, kunci membangun personal branding di media sosial adalah konsisten. Nah, ini konsistennya dikasih huruf besar ya teman-teman ya. Karena apa? Karena konsisten itu ya, mau di bisnis apapun ya, memang sangat penting ya untuk konsisten ya. Mau promosi ya, mau branding ya gitu. Jadi teman-teman memang harus rajin. Kita nggak tahu kan ya teman-teman, postingan mana yang akan nyangkut konsumen ya teman-teman. Entah itu mungkin dari postingan kita yang hari-hari sebelumnya gitu ya. Entah postingan dari 1 bulan sebelumnya, kan kita nggak tahu, makanya perlu konsisten setiap hari. Mudah-mudahan dari postingan-postingan kita itu dapat banyak konsumen dan banyak calon-calon mitra kita gitu ya. Jadi perlu konsisten ya gitu setiap hari. Kalau kitanya tidak konsisten ya, dijamin teman-teman ya, produknya nggak ini ya, nggak ada yang beli gitu. Karena orang juga nggak mau beli ke mitra NASA yang postingannya kadang jualan, kadang enggak gitu ya. Kan kurang meyakinkan gitu, teman-teman ya. Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah materinya sudah saya sampaikan ya semuanya, tapi masih ada sisa waktu nih. Ya, slide-nya sudah habis, tapi masih ada sisa waktu. Nah, sekarang sesi tanya jawab ya. Teman-teman sebentar ya, saya mau ngambil itu dulu, kacamata. Ini lupa. Ya, teman-teman yang mau bertanya silahkan ya. Pak, bentar ya teman-teman. Sebenarnya kurang kelihatan, layarnya dari sini. Pertanyaan. Maksudnya saya kacamatanya nggak ke bawah. Kacamatanya nggak ke bawah jadi nggak kelihatan. Iya teman-teman sebentar ya. Iya, kasih. Maaf ya. Nah ya, jelas ya sekarang karena tadi nggak ke bawah. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan ya. Boleh boleh ditanyakan. Mumpung masih ada waktu nih teman-teman ya. Cara agar pertemanannya target sampai 5.000 itu bagaimana caranya? Kalau saya kirim pertemanan, tahu kalau saya jualan jarang diterima. Oh gitu ya, cara nambah pertemanan sampai 5.000 orang. Teman-teman seperti kemarin ya diajarin ya sama Tania itu nambah pertemanan itu mudah sekali teman-teman, bisa masuk aja ke grup-grup yang misalkan teman-teman mau jualan apa nih? Skincare. Misalkan teman-teman mau jualan herbal, teman-teman masuk aja di grup-grup Facebook yang jualan skincare. Nanti teman-teman lihat nih ya, di grup-grup yang banyak banget orangnya, di situ biasanya banyak yang
komen-komen, misalkan komennya tuh jualan, misalkan dia jualan skincare ya. Nah, komennya, "Teh mau dong, teh berapa ini harganya?" Itu bisa di-add sama teman-teman. Itu kan tertarget ya teman-teman. Biasanya mereka tidak akan menolak loh teman-teman untuk dijadikan teman para penjual skincare gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan biar tetap konsisten Bu? Kadang ada rasa bosan kalau posting ya, nggak ada yang like atau komen. Teman-teman, kalau like atau komen itu menurut saya nggak penting ya teman-teman, karena apa? Yang penting itu yang order. Karena meskipun kita nih ya, di Facebook kita nggak ada yang like, nggak ada yang komen, tapi, yang order itu ada aja loh teman-teman gitu ya. Untuk kita konsisten ya, kita harus, tahu nih, eee, tujuan kita itu ya, untuk tetap semangat di NASA itu apa sih teman-teman maunya, apa nih, punya impian jangka pendek nggak nih teman-teman ya? Kalau tim saya tuh sudah membuat impian jangka pendek teman-teman, jadi setiap hari itu nggak ada rasa bosen atau malas buat promosi ya, karena mereka ada tujuannya itu misalkan, saya mau beli motor nih dari NASA, berarti kan kalau misalkan pengen beli motor, berarti teman-teman harus ada penjualan dong dari NASA ya kan, gitu. Berarti teman-teman harus apa? Berarti harus promosi dong setiap hari. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tentuin dulu tujuannya mau apa nih gitu. Jangan impian besar-besar dulu lah ya. Boleh impian yang kecil-kecil. Misalkan dalam 1 bulan ini saya mau beli kulkas, misal gitu ya. Oh, dalam 1 bulan ini saya mau beli TV gitu. Boleh lah ya kayak gitu. Teman-teman itu sebagai penyemangat kita ya, supaya setiap hari itu, kita nggak ada rasa bosan untuk promosi, setiap hari pasti akan semangat terus ya. Nah, kalau kita tidak membuat target, kalau kita tidak membuat apa ya, tujuannya gitu ya, teman-teman pengen apa gitu, impiannya apa, itu teman-teman pasti merasakan bosan, malas, seperti itu. Kalau saya penyemangatnya seperti itu sih Mbak, gitu ya. Saya punya banyak impian jadi, semangat terus buat promosi, semangat terus untuk membesarkan bisnis ya. Cara jitu prospek secara online, gimana ya Mbak? Gitu. Oh iya, cara jitu prospek secara online ya untuk, apa namanya, rekrut mereka ya, gitu ya. Jadikan member yang pertama ya. Teman-teman boleh, sharing keuntungan-keuntungan apa aja yang didapat ketika mereka itu jadi member NASA ya, itu. Nah, iya siap. Ketika mereka itu jadi member NASA, keuntungannya apa aja? Misal teman-teman boleh deh, dibocorkan aja satu jenis produk misalkan yang keuntungannya besar ya. Seperti saya juga dulu gitu, gabung di NASA itu karena dibocorkan dulu nih harga, produk NASA itu dulu NCX ya. Karena diperlihatkan, keuntungan NCX itu besar sekali gitu ya, 100.000 itu, ya saya sebagai emak-emak gitu ya, itu jadi tertarik ya untuk gabung bisnis di NASA gitu ya. Wah, untungnya gede banget, lumayan nih ya buat nambah-nambah penghasilan gitu kan, lumayan nih ya buat nambah uang dapur gitu ya. Kalau kalau saya seperti itu, teman-teman. Apa solusinya, Bu, ketika kita posting jualan produk di Facebook yang like cuma sedikit sekali, tapi kalau kita posting tentang kehidupan kayak banjir komentar. Iya, emang kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau postingan untuk promosi memang seperti itu, nggak ada like, nggak ada komen. Coba teman-teman terapkan interaksi deh teman-teman dengan teman-teman media sosialnya ya, gitu. Banyakin like juga, banyakin komen-komen juga. Nanti kan timbal baliknya juga ada. Nanti postingan teman-teman juga dilihat terus kok gitu. Kalau misalkan teman-temannya sering like dan komen status orang-orang gitu ya. Gimana caranya kita bisa konsisten tetap semangat walau berbulan-bulan tidak closing produk, kadang sedih sampai down. Nah, Mbak bisa di MSO ini kan banyak trik sekali ya, banyak trik untuk mudah closingannya.
coba dipraktekkan ya Mbak, mudah-mudahan closingannya makin banyak. Kalau misalkan kita tidak praktek itu kan tidak terjadi closing ya teman-teman gitu. Jualan online itu bagus lewat Facebook atau halaman yang lebih efektif. Kalau halaman Facebook itu menurut saya ya, kalau teman-teman belum bisa menguasai Facebook Ads itu kebanyakannya boncos ya teman-teman ya. Bayar Facebook Ads itu kan minimalnya 50 ribu ya, 100 ribu, 200 ribu ya sehari, itu sehari bayarnya ya teman-teman. Kalau misalkan postingannya kurang menarik ya gitu, terus kitanya belum buat juga fanspage-nya gitu ya, itu tingkat closingannya juga nggak ada teman-teman ya. Jadi menurut saya Facebook organik aja juga itu udah banyak closingan ya. Yang penting triknya seperti kemarin yang sudah disampaikan Tania ya, itu dipraktekkan saja. Sudah prospek di Facebook, sudah tanya soal harga, sudah biaya kirim tapi tidak ada di respon balik. Baiknya gimana ya kakak? Apa ada kata-kata yang kurang tepat atau apa? Nah mbaknya sudah kasih ini belum mbak trik-trik closingnya? Ya kan kalau misalkan kemarin kalau di grup-grup ini ya motivasi gitu kan banyak ya trik-trik closingnya ya. Nah kalau misalkan dia nggak jadi beli itu coba deh mbaknya kasih bonusan produk gitu ya, kasih bonus produk atau kasih gratis ongkir kayak gitu mbak, supaya mereka itu tertarik untuk beli gitu ya. Dan kasih kata-kata ini promonya hanya untuk hari ini aja mbak, kalau misalkan besok sudah nggak promo lagi ya. Nah kalau kayak gitu itu jadi membuat orang itu tuh pengen order hari itu juga gitu. Terima kasih ya teman-teman ya. Untuk tanya-tanya selebihnya boleh ya nanti bisa via WhatsApp ya teman-teman. Waktunya sudah habis ya, sudah dikode-kode sama panitia ya. Terima kasih ya. Mohon maaf bila ada salah kata ya gitu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang,